Salam dan bahagia. Saya Hotma Sinarjandi Damanik, guru SMA Negeri 1 Raya Kahean, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Simalungun. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Ernawati Setio Nugraheni sebagai fasilitator dan Ibu Lasmaria Manik sebagai pengajar praktik. Kegiatan aksi nyata kali ini adalah tentang pengimbasan modul budaya positif bagi rekan guru di SMA Negeri 1 Raya Kahean dan pembentukan keyakinan kelas. Sebagai latar belakang, aksi nyata ini adalah perlunya menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang dan diterapkan untuk menumbuhkan murid yang memiliki karakter kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Penekanan disiplin positif adalah membangun kekuatan murid, bukan mengkritik kelemahannya, sehingga murid memiliki pedoman yang jelas untuk perilaku yang dapat diterima, dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman itu. Maka seharusnya guru mengambil posisi sebagai manajer untuk menuntun murid kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ketika murid melakukan pelanggaran. Namun selama ini di sekolah guru sering mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah bagi murid yang melakukan pelanggaran. Guru yakin bahwa dengan memberikan hukuman, maka murid akan mengubah perilakunya. Namun ternyata itu hanyalah ilusi. Begitu juga dengan guru yang menganggap bahwa penghargaan adalah suatu cara agar murid termotivasi dalam belajar. Guru belum memahami akan pentingnya menuntun murid agar memiliki motivasi intrinsik yang akan membuat murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di setiap pembelajaran yang dilaluinya. Sedangkan kegiatan pengimbasan modul budaya positif ini bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar di SMA Negeri 1 Raya Kahean yang aman, nyaman, dan bahagia bagi murid, dan terwujudnya pembiasaan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah tolak ukur, lini masa tindakan, pelaporan, dan dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini. Berikut ini adalah aksi nyata kegiatan pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman mengenai budaya positif bersama warga sekolah di SMA Negeri 1 Raya Kahean. Ada 2 CGP, yaitu CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, yaitu saya sendiri yang bernama Ibu Nancy Andriani Manurung, kemudian Bapak HSD Hotma Sinarjandi Damanik, silakan Pak ke depan. Jadi pemaparan materi nanti kami 2, kebetulan sekali ya. Pemaparan materi itu ada kami 2 ya, mengenai budaya positif. Nah, apa-apa saja itu budaya positif? Nah, itu dia. Nanti kami bergantian menjelaskannya, dan kami juga akan satu arah. Materinya itu apa? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini duluan Pak HSD. Oke, saya duluan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita kepal dulu Bapak ini. Nah, sekarang ini kita jujur ya, jujur dulu kita jujur. Jangan berbohong dalam hati. Jujur dulu, jujur. Kalau kita kepal tangan kita, anggaplah di dalam tangan kita ini
ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dengan cara apa kita membunuhnya? Itulah yang tadi saya katakan, kontrol diri. Dengan bujukan kita berhasil membuka tangan, mungkin pikiran Bapak Ibu, saya sudah kalah gitu kan. Padahal tidak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, sudah, itu membuktikan Bapak Ibu menang sebenarnya. Kenapa? Yang membutuhkan kepala tangan Bapak Ibu itu bukan membuktikan kita kalah. Itu sebenarnya kita lah yang menang dan menang. Itu dia. Ini dia. Kemudian, disiplin. Tadi kan disiplin dan nilai-nilainya kan. Disiplin ini menurut kita bagaimana? Menurut Ibu Ayu, disiplin bagaimana? Iya, tepat waktu. Tepat waktu disertai dengan yang namanya hukuman kalau nggak dijalankan. Ya, ada sanksi. Oke, ada konsekuensi, sanksi, disiplin. Kita melaksanakannya, ya kan? Kita melaksanakannya. Disiplin identik dengan yang namanya hukuman. Yang selama ini kita laksanakan. Terlambat anak kita ke sekolah, pagi-pagi langsung kita hukum. Padahal disiplin itu tidak harus identik dengan hukuman. Disiplin akan lahir dari diri itu karena ada dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya. Itu harus lahir dari dalam diri sendiri. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol, kita sekarang kan bertanya, kepala tangan Bapak Ibu itu bertanya di mana posisinya. Peran kita loh, peran kita sebagai pendidik, guru. Memang kontrol ada sama kita. Selama ini anggapan kita seperti itu kan. Saya yang mengontrol siswa saya. Makanya ada ilusi guru mengontrol muridnya. Itu enggak yang selalu kita lakukan? Ya, tuh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering melakukan itu. Ini dia. Selama ini yang kita lakukan ternyata membunuh siswa. Membunuh bukan berarti dia mati, bukan. Tetapi apa? Iya, membunuh mentalnya Bapak Ibu, membunuh karakternya, membunuh keberaniannya. Ini pikiran Bapak Ibu, saya sudah kalah gitu kan. Padahal tidak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, sudah, itu membuktikan Bapak Ibu menang sebenarnya. Kenapa? Yang membutuhkan kepala tangan Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak lagi. Betul, iya kan? Tidak lagi. Mengapa? Ternyata ada paradigma perubahan. Paradigma perubahan itu tadi posisi kontrol itu di kita. Artinya kita tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Mau kita buka, mau kita tetap pegang, posisi kontrolnya ada di kita. Makanya saya tunjukkan membuka itu. Saya contohkan ilmu itu. Ilmu pengetahuan itu adalah sebuah hal yang berharga sekali. Maka saya akan berikan ketika saatnya tiba. Nah, jadi situasi itu akan berhubungan erat dengan karakter positif siswa kita, termasuk pendidik. Nah, ketika ada siswa, tadi sudah dijelaskan Ibu menurut secara gamblang saudara. Ingat, ketika ada siswa kita bermasalah dalam apa saja, itu artinya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada satu atau dua atau tiga atau bahkan seluruhnya yang tidak terpenuhi.
ketika ada siswa yang menguap, mengantuk dan sebagainya, bikin menggambar, itu mungkin ada kebutuhan akan kesenangannya yang tidak terpenuhi karena dia bosan dengan cara mengajar gurunya. Ya, ada juga misalnya siswa yang tadi ada kebutuhan love and belongingnya yang tidak terpenuhi. Kita tidak tahu, kita hanya dalam posisi, nanti ada, saya akan paparkan nanti untuk elaborasi posisi kontrol. Ya, kita mungkin hanya melihat permukaannya saja, sementara ternyata hidup manusia itu termasuk anak didik itu ibaratkan gunung es, hanya 30% saja yang terlihat, ya, yang ada di permukaan. Ternyata 70% lagi ada di bawah dasar laut, itu gunung es. Nah, jadi kita mungkin hanya melakukan tindakan dari apa yang kita lihat, yang tidak terlihat tidak kita tahu. Nah, jadi intinya ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai atau nanti yang kita sebut di sekolah kita keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka ada salah satu atau salah dua atau salah tiga dan ada bahkan salah lima kebutuhan dasarnya yang tidak. Untuk menuju ke situ, saya buat sebuah prakarsa perubahan ini yang mungkin harus ada di kita, walaupun sulit sekali. Seperti saya analogikan saya tadi, saya termasuk siswa yang dihindari. Ada rasa, ternyata itu salah Bapak Ibu. Ketika kita datang, siswa maunya dia merasa aman, bukan terancam. Guru itu bukan sebagai ancaman bagi dia, tetapi membawa rasa aman. Karena ada kebutuhan dasarnya, satu kebutuhan bertahan hidup. Nah, maka saya buat prakarsa perubahan diri saya itu adalah meningkatkan budi pekerti melalui apa? Pembiasaan positif. Pembiasaan positif dan kemudian nanti melahirkan budaya positif. Kalau disebut budaya berarti itu tadi sudah terbiasa. Maka saya contohkan tadi seperti ada sampah tidak, ambilkan sampah itu. Tidak lagi. Nah, diawali dengan kebiasaan positif. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke menjalankan. Kenapa? Di sini. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman bisa diberikan berupa hukuman fisik maupun psikis. Anak disakiti dengan suatu perbuatan atau verbal, kata-kata. Kamu, misalnya sebut apa? Bunuh. Nah, itu sudah memberikan hukuman secara verbal. Maka saya secara pribadi mencoba tidak lagi mengeluarkan kata-kata itu. Tidak lagi mengeluarkan kata-kata itu. Bahkan mencoba tidak dengan suara tinggi. Maka memang betul di awal sulit. Kita merasa canggung dengan tidak diri kita sebenarnya. Kita beranjak, kita melakukan transformasi dari dari zona aman kita sebagai seorang guru, ke zona yang penuh dengan tantangan, risiko, ya. Tapi saya selama 2 bulan ini sudah mau melakukan perubahan itu, dan ternyata hasilnya luar biasa. Saya rasa secara pribadi, saya bertambah sehat, saya bertambah akrab dengan siswa, saya tidak terhalang lagi melakukan komunikasi 2 arah.
Tentu di awal sangat sulit sekali kita beranjak dari tadi saya bertransformasi dari yang dia tidak kita menjadi diri rakyat yang lain. Yang selama puluhan saya sudah menjalankan hukuman yang ditakuti sudah 18 tahun. Saya, Ibu Ramayani sudah merasakan asam garam bagaimana saya gembleng. Pak Thomas, guru yang paling dihindari. Kalau Sumpah Hezi bikin tugas, malamnya hafal mati semua. Kalau nggak mati dia, ya kan? Pasti mati. Tetapi ternyata tidak lengket sama dia itu. Sifatnya temporer ternyata. Pembahasan materi budaya positif, yaitu yang pertama mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kemudian yang kedua itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketiga itu mengenai posisi kontrol, dan kita lanjut sekarang itu mengenai segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak HSD. Kapasitas dan ditemani kami persilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kita bicara tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ketika anak kita atau murid kita melakukan pelanggaran disiplin sekolah, maka biasanya kita melakukan penyelesaian permasalahan itu. Umumnya kita berposisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kemarin di sesi pertama dalam pembelajaran kita sudah kita mendapatkan materi dari modul 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, selama ini ketika kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin positif, kita kerap memposisikan diri dalam posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, apa itu restitusi? Lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, bahkan dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, setelah anak kita atau murid kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, dia akan kita upayakan untuk kembali ke kelompoknya, artinya berbuat baik. Bahkan lebih lagi dia memiliki karakter yang lebih kuat lagi setelah dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi restitusi itu adalah mencari solusi atas permasalahan. Pasti ada sebabnya, pasti ada alasan mengapa mereka melakukan itu. Semua tadi yang sudah kita paparkan sebelumnya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Karena melakukan kesalahan, umumnya kita definisikan siswa yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang gagal. Maka kita ubah identitas mereka dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Maka kalau kita mengkritik dia, kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi itu yang selama ini mungkin kita terapkan dalam posisi penghukum. Ya, memang kamu itu kali-kali sering, ya, yang sering kita lontarkan. Memang awalnya terus berurusan, ya kan? Kita kritik dia. Artinya kita mencari
juga buat stigma bahwasanya dia memang benar-benar agak. Ini masih jam 10 ya, jam 10. Oh, jam 11. Nah, di sini kita lanjutkan program kerja kita. Di sini kita lanjutkan program kerja kita yang sebelum libur sudah kita sepakati. Pertama, kita sudah membentuk komunitas praktisi pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua juga kita sudah melakukan pengimbasan positif, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kemudian mengenai apa lagi Pak Isde? Kedua, materi kita yang kedua yaitu mengenai pengimbasan materi budaya positif khusus untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini yang sangat penting bagi kita, yang seperti pertemuan sebelumnya sudah secara gamblang garis besar sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi kita minta kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing mengenai pelaksanaan membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, itu nanti kami akan bagikan juga sticky note kepada kelas masing-masing, sticky note sesuai dengan jumlahnya. Ini kan satu sticky note 100. Jadi kita akan bagi. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa menjalankannya, itu melaksanakannya, prakteknya langsung, aksi nyatanya langsung ke kelasnya masing-masing besok, hari Sabtu besok. Nah, dengan catatan setiap kegiatan kita bikin dokumentasinya, sama seperti tadi Bapak Ibu hadir, maju ke depan, ada videonya, dibicarakan sama siswa, dibacakan hasilnya, kemudian disepakati. Nah, setelah terjadi kesepakatan kelas yang telah disahkan oleh seluruh kelas, bukan Bapak Ibu guru yang mensahkan, ya. Jangan kita tekankan harusnya ini, tidak. Berdasarkan pemikiran mereka sendiri, itu baru kita cetak di kelas masing-masing. Kalau dulu itu disebut tatib. Nah, sekarang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena dia tidak bersifat ada sistem pemaksaan. Jadi betul-betul lahir dari diri siswa kita sendiri, keinginan mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab dengan yang diberikannya kepada kita. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekedar dalam mengajukan pertanyaan atau mengerjakan PR bagaimana, seperti itu. Sanksinya apa, seperti itu. Jadi mereka harus ngerti apa yang mereka tuliskan. Nah, ini materinya juga akan disampaikan secara singkat aja oleh Bapak HSD. Lanjutan daripada budaya positif. Budaya positif yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan keyakinan kelas. Sebelum kita lakukan keyakinan kelas, kita harus pahami dulu bagaimana cara untuk menetapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama kita harus pahami apa nilai-nilai kebajikan universal, karena di situ nanti beranjak kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya buat beberapa bahwa nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal itulah yang ingin dicapai sehingga sebagai tujuan mulia. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu harusnya datangnya sebagai sebuah motivasi internal, ya, motivasi intrinsik dari dalam diri kita,
bukan karena tekanan dari luar, bukan karena paksaan, bukan karena ada hukuman, ada konsekuensi, tetapi ada motivasi internal, intrinsik yang ada dalam diri murid untuk melakukan sesuatu hal yang positif, ya. Dan itulah yang menjadi tujuan mulia yang ingin kita inginkan. Nah, apa itu? Itulah mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Nah, berikutnya itu secara garis besar saja sesuai dengan yang kami susun. Nah, beberapa contoh atau beberapa institusi pendidikan, ya, beberapa institusi pendidikan di Indonesia yang memiliki nilai-nilai kebajikannya tersendiri, ya, yang diyakini dan disepakati bersama. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil belajar Pancasila. Apa itu? Ada 6 yang kita sebut 6 elemen profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Visi sekolah kita mewujudkan ini sesuai dengan profil belajar Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam 6 elemen profil belajar Pancasila, ya. Kemudian institusi pendidikan atau organisasi pendidikan yang lain yang membuat juga, ya, ada IBO, Primary Years Program. Tuh. Nah, ini ada 12 nilai kebajikan yang dimiliki, yang ingin di lembaga pendidikan ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini sekedar contoh Bapak Ibu, ya, sekedar contoh dari lembaga pendidikan di Indonesia atau organisasi pendidikan di Indonesia yang membuat nilai kebajikan tersendiri yang disepakati dan diyakini secara bersama. Kemudian ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, sampai kepada toleransi, kedamaian dan kesatuan. 9 pilar karakter yang dimiliki oleh IHM. Kemudian yang berikutnya ada lifelong guidance and life skills atau petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dibagi atas 2. 1 keterampilan hidup, nilai kebajikannya ada 5. Kemudian petunjuk hidup ada 18. Ya, nih masing-masing. Tidak usah saya bacakan, ya, sudah tertera di sini. Nanti sekedar perbandingan bagi kita. Kemudian the 7 essential virtues atau virtues, lebih paham lah ibu bahasa Inggris. 7, ya, ada 7 nilai kebajikan, empati sampai dengan keadilan. Nah, kemudian ada secara umum ini proyek nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, ada 40 di sini. Dari peduli sampai kepada pengertian. Ya, nampak ya? Nampak. Selamat nampak. Oke, itu kira-kira tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang ingin kita capai yaitu kita masuk ke poin inti keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, ya, membangun budaya positif di sekolah. Langkah awal untuk penerapan budaya positif itu dimulai dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu tadi yang saya sebut. Langkah awalnya adalah menetapkan, membuat secara bersama-sama sebuah
kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dalam pelaksanaannya keyakinan kelas itu harus melibatkan peserta didik. Jangan selama ini top down, dari atas ke bawah searah. Tetapi sekarang sudah paradigmanya berubah, kolaborasi, ya. Nah, ini menurut pendapat Gusyon dalam bukunya terbitan 1998, ya, bahwa memotivasi seseorang dari dalam atau disebut motivasi intrinsik atau internal. Nah, seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mungkin selama ini terjadi. Itu yang dulu kita sebut bahwa kalau guru memang terlalu murid itu hanya ilusi, karena mereka hanya sekedar untuk menjalankan aturan. Ketika ada yang menekan, ketika tidak lagi, dia akan kembali ke habitatnya semula. Nah, itu mungkin yang selama ini terjadi. Maka kita akan buat paradigma perubahan dengan cara awalnya adalah menetapkan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke step atau tahapan-tahapannya. Langkah awal untuk menentukan keyakinan kelas. Kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu tahap menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tadi yang 40 itu kira-kira ada 40 nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau sudah kita lihat itu, yang poin pertama sudah kita susun, masuk ke langkah kedua, ini masih nilai-nilai kebajikan ya. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Ya. Dari antara 40 nilai kebajikan itu, tentukan mana nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jadikan sebagai perhatian utama di sekolah kita. Maka caranya dengan curah pendapat dalam kelompok seperti yang kita lakukan, diskusi, ya, memberikan sharing pendapat masing-masing, curah pendapat. Nah, masuk ke poin tahapan yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi actionnya nanti mungkin dibagi dalam kelompok, kemudian masuk ke kelompok utama paripurna, ya, paripurna namanya. Nah, yang keempat, setelah selesai, buatlah poster atau muat di sosial media apa keyakinan kelas. Itu di akhir nanti. Nah, baru setelah ini selesai, maka kita masuk ke tahapan berikut, menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini saya buat secara rinci tahapan-tahapannya, ya. Pembentukan keyakinan kelas ada 1-7. Itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada aturan. Aturan biasanya lebih rinci, ya, dan lebih konkret. Jadi maka peraturan lebih banyak poinnya. Misalnya datang tepat pada waktunya, jangan terlambat masuk ke kelas, dilarang ribut. Maka itu bisa kita himpun dalam satu payung nilai kebajikan, yaitu misalnya saling menghargai. Ya. Ketika ada siswa yang datang terlambat, maka dia sudah melanggar keyakinan kelas pada poin tidak menghargai. Maka keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak. Nah, beda dengan program. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maka beda dengan program. Peraturan kelas maka banyak yang kalimatnya negatif, dilarang, jangan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif
Itu tadi misalnya berjalanlah di koridor atau di trotoar, ya kan? Atau buang sampah di tempatnya. Itu kalimat positif contoh. 4, kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, itu yang saya sebut, sehingga mudah dipahami. Kalau mudah diingat, mudah dipahami, maka mudah dipahami, ya. Mudah diingat, maka mudah dipahami, maka mudah dilaksanakan. Jadi umumnya kayak gini kelas hanya berisi 7 sampai dengan hanya berisi 3 atau 4 sampai dengan 7 poin. Nah yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan, yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh, masuk jam 6.00, kira-kira bisa enggak? Biasanya tidak. Kalau SD bisa, karena SD biasanya hanya di lingkungan situ. SMA kita tidak, domisilinya jauh. Kira-kira yang bisa diterapkan lah seperti itu contohnya. Jangan pula kita buat jam 6 atau jam 6.30. Kira-kira bisa tak orang yang di Ramania pada kawasan sama itu? Kalau SD oke. Karena yang di rumah sekitar, murid-muridnya, domisilinya, gitu. Begitu contohnya. Artinya yang bisa diterapkan, sebaiknya yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Karena semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas berkontribusi dalam curah pendapat, dalam diskusi untuk menetapkan keyakinan. Kalau mahasiswa melakukan berkontribusi menulis, bisa pakai sticky note, bisa langsung di papan tulis untuk seluruh siswa, tidak ada terkecuali membuat apa kira-kira yang perlu disepakati di kelas itu. Nah, misalnya si Adria ingin piket melaksanakan tugasnya, kira-kira si B kalau mau minjam barang dikembalikan kepada orangnya. Itu hal-hal yang perlu disepakati, pasti dalam sebuah peraturan. Yang kedua, mencatat. Ini tugas mungkin lebih ke adminnya, kira-kira guru sebagai motivatornya di sini, ya. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, bisa kertas ukuran poster, ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tadi. Itu dicatat semua, seperti kita buat tadi, kampung semua dulu, kampung. Nah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Nah, maka masuk ke dia ke pemakaian atau penggunaan kalimat-kalimat positif. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Ganti kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Maka ganti menjadi kalimat positifnya menjadi buanglah sampah di tempatnya. Nah, jadi masuk ke yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi yang dibuat oleh murid-murid kita, ya. Mungkin masih terdapat pernyataan yang tertulis di sana yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau guru menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang jujur dari peraturan tersebut. Contoh, ini yang kita ini tadi saya sebut poin 3 poin dia bisa dalam satu nilai kebajikan. Contoh, berjalan di kelas, kemudian guru, datanglah tepat pada waktu. Itu berada pada satu payung nilai kebajikan, yaitu apa?
keyakinan kelas untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Nah, jadi ini kan kalau biasanya peraturan sudah 3 poin ini, tapi kalau masuk ke keyakinan kelas, dia ada dalam 1 poin. Maka kita buat saja keyakinan kelas saling menghormati. Misalnya contoh, ya kan? Maka dia sudah masuk di situ, datang tepat waktu karena harus menghargai teman dan guru, ya kan? Harus dengarkan guru karena hormatilah guru, karena guru juga nanti juga harus menghormati murid. Gitu. Nah, poin-poin itu adalah dalam payung 1 payung nilai. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya, itu tadi yang saya contohkan, dari 3 poin dalil hanya menjadi 1. Ya. Maka sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Karena apa? Karena bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya konsekuensinya juga sulit untuk menjalankannya. Itu poin yang yang kelima. Tahap yang keenam itu setelah keyakinan kelas sudah dibuat, ya, setelah keyakinan kelas sudah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Oke, ini keyakinan kelas kita, coba tinjau ulang mana kira-kira yang sudah, yang belum atau sudah. Oke, nah setelah itu disetujui, setelah disetujui dengan cara menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga di kelas itu atau murid. Jadi tidak ada tantangan di situ. Keyakinan kelas. Kira-kira peraturan sekolah kita ada nggak tanda tangan murid? Peraturan kelas? Nggak ada. Maka sekarang tidak. Keyakinan kelas harus ditandatangani oleh guru, itulah wali kelas, kemudian semua murid. Maka semua murid itu bisa diwakilkan kepada pengurus kelas, tidak hanya ketua kelas, pengurus kelas yang sudah kita buat di kelas itu, sudah disepakati bersama murid, kan gitu, sebagai wakil dari. Kalau bisa semuanya apa? Artinya memang itulah kesepakatan bersama, dibuktikan, disetujui dengan adanya tanda tangan di sini bahwa sudah ditinjau kembali, dilihat kembali, dipelajari, tahu apa isi keyakinan kelas itu. Nah, langkah terakhir membentuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau ditempelkan di dinding kelas, di mana tempat yang mudah dijangkau, mudah dilihat. Gitu. Biasanya di dinding, ya kan? Di dinding, tapi biasanya di dindingnya jangan di dinding belakang atau di sudut. Biasanya di dinding dekat pintu kelas, mana setiap orang mau masuk keluar dia akan lihat. Jadi dilekatkan di dinding. Itulah langkah terakhir. Teman sekolah, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai sebagai sebuah pemantik bagi kita untuk menentukan keyakinan kelas yang kita buat nantinya. Ya, beberapa contoh keyakinan kelas. Nampak nggak? Kira-kira buat sederhana mungkin Bapak Ibu. Misalnya kalau anak SD ada kartun-kartunnya, bunga-bunganya, ya. Buat sederhana mungkin keyakinan kelas itu dalam bentuk poster. Beberapa keyakinan kelas, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas yang mereka punya.
Satu, kami akan menjaga ketertiban kelas dengan mentaati apa ini? Tata tertib kelas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Dua, kami akan belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Tiga, kami senantiasa dan seterusnya. Ya. Contoh berikutnya seperti ini. Kami menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kami akan aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kami akan bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kami akan menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Kami akan fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar, smartphone, ya kan? Ya mungkin itu juga update juga di sekolah kita, ya kan? Pemakaian gawai itu, ya curi-curi mereka pakai handphone. Ketika gurunya mengajar. Kami akan melakukan prokes ya, dengan baik gitu. Nah, berikutnya ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini juga kita lakukan juga pada kelas. Mana spidol? Mana menghapus, ya kan? Mana sanitizer? Padahal tempatnya sudah dibuat. Nah, bisa dimasukkan kayak gitu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada 5 tepat waktu dan aktif di kelas. Semuanya kalimat-kalimat positif. Ada 6 ini juga contoh budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Siap Bu, siap Pak, siap Nak, kan itu juga. Jadi kita juga harus bisa mengucapkan lebih dulu. Siap Nak. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas, mematuhi prokes, cuci tangan, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah dalam kelas. Itu jangan langsung action mereka. Ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah ke KBM, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Masih ada nggak contohnya? Oh masih ada. Ada 5 di sini. 1, disiplin waktu. Jadi di sini kan poinnya banyak ini, disiplin waktu ini. Tidak datang terlambat ke sekolah, tidak datang terlambat masuk kelas. Kan dia itu kan baru, ya kan? Berdoa sebelum memulai belajar. Ketiga, saling menghargai dan berkata sopan. Oh, ini juga update juga di sekolah kita itu. Ya, banyak kata-kata yang mungkin tidak membela-belakan teman dan saling membantu. Ya. Kemudian selalu mengirimkan atau ya mungkin lewat daring ini mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Jadi ini kira-kira beberapa contoh. Mungkin sudah habis. Oh masih ada satu lagi. Ada 6. Ya. Terakhir terima kasih. Nah, hadir di sekolah tepat waktu, duduk pada kursi yang disediakan, mendengarkan orang lain berbicara, angkat tangan bila berpendapat, menghormati dan saling membantu. Yang keenam, setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dan praktik pelajaran. Oke, itu beberapa contoh keyakinan ini sudah masuk ke keyakinan kelas dalam sebuah poster yang diletakkan di kelas. Oke, jadi demikian yang bisa tadi sudah ada nilai-nilai kebajikan, kemudian yang kedua sudah ada tahapan-tahapan untuk menentukan nilai kebajikan, kemudian tahapan-tahapan untuk membentuk keyakinan kelas. Ada 7 langkah di situ, mulai dari curah pendapat sampai dengan melekatkan keyakinan kelas yang sudah final di dinding kelas. Terima kasih. Mungkin kalau ada kita tanya jawab tentang ini, tentang actionnya juga atau aksinya. Kalau sudah kita paham, baru kita beraksi kan gitu. Nah, kalau belum paham nanti
keyakinan kelasnya salah. Gitu. Nah, terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pembahasan materi budaya positif dalam hal keyakinan kelas. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau sharing dari Bapak Ibu teman guru, kami persilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, materi yang sudah kami sampaikan, kami imbaskan kepada kita semua sebagai warga sekolah kita SMA Negeri 1 Raya Kahean dengan harapan adanya perubahan yang lebih nyata dari kita untuk membentuk satu keyakinan kelas dan membuat semuanya itu berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, adakah pertanyaan atau sekedar sharing pendapat? Kami persilakan. Kalau tidak ada, biar besok kita langsung aksi nyatanya ke kelas masing-masing. Aksi nyata ke kelas masing-masing tadi saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu wali kelas, yaitu sticky notes-nya. Jadi silahkan Bapak Ibu teknisnya di kelas diatur masing-masing, dikondusifkan. Kemudian hasilnya nanti kita buat seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapak Hormat Sinarjandi Damanik tadi. Contohnya ada beberapa tadi ya, ada 6 atau 7 itu tadi. Itu contoh-contohnya. Bisa seperti salah satu siswa kita ini sering pindah-pindah tempat duduk. Jadi kan bisa tadi yang terakhir ditaruh keyakinan kelasnya apa. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Ada yang kurang mengerti atau bagaimana? Atau sudah paham semua Bapak Ibu? Ini lemah sekali. Ya, silakan Pak Thomas. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi Bu, bisa dikatakan keyakinan kelas ini seperti aturan. Bisa, tetapi dia tidak bersifat ada keterpaksaan. Iya. Begitu kan Bu? Belum selesai. Jadi misalkan contohnya tadi kan ada Ibu buat apa yang kata positifnya Bu? Jangan berpindah-pindah tempat dulu. Gimana ya kata positifnya? Duduklah pada tempat. Duduklah pada tempatnya. Jadi seperti itulah kita buatkan Bu. Mungkin lebih baik jika dibarengi gambar seperti yang dikatakan Pak SD. Dan jadi itulah kita buat di dalam poster. Iya, dalam poster yang ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Kalau Bapak Ibu wali kelas kepengen posternya besar, bisa ditempelkan di belakang kelas. Jadi setiap siswa masuk kan langsung nampak. Nah, tapi bisa juga ditempelkan di depan dekat pintu masuk sama seperti kita menempelkan poster. Nah, seperti itu dia. Seperti yang saya buat Di kelas SD sudah ada. 12 tahun yang lalu juga ada di koridor itu budaya malu ya, budaya malu. Itu besar itu poster agak besar. Bisa dibuat seperti itu kreativitas kelas masing-masing. Kami serahkan. Kemudian Ibu Ayu. Berarti tanpa embel-embel konsekuensinya kan Bu? Iya. Tapi dengan catatan seperti ini. Sebelum kita mengambil itu, kita kasih tahu lah sama mereka. Kalau misalnya nanti apa konsekuensinya, dalam artian mereka nanti yang menentukan sendiri kesadaran mereka. Kita tidak lagi zamannya sistem hukum cubit tampar tendang, tidak. Itu udah zaman dulu. Seperti yang dulu kita sudah saya jelaskan, itu bisa menyebabkan trauma kepada siswa. Kita aja dulu waktu SD gimana, traumanya gimana. Itu dia. Berarti Bu, kita ajaklah mereka berdiskusi tetapi keputusannya dijatuhkan ke mereka. Iya, demikian Bapak. Berarti Bu, judul dari keyakinan kelasnya kan Bu, memang dibuat ada keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas 11 NIA 1, keyakinan kelas 10 IIS 1, seperti itu. Baru nanti setelah semuanya nanti kan selesai, kita globalkan itu dan nanti jadi lahir keyakinan sekolah kita. Nanti kita akan langsung sosialisasikan sama anak-anak kita di lapangan, jelas seperti itu Bapak. Jadi lahir. Jadi kita mulai dulu dari kecil dulu. Kita sepakati bersama. Oke, ada lagi Bapak Ibu guru yang lain? Pas? Iya, yang besok langsung dilaksanakan ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan
video Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas masing-masing. Kalau untuk penempelan posternya di depan kelas mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu, kita kasih waktu 1 minggu. Bisa? Tambahin berapa waktu Bapak Ibu? 1 bulan kan mungkin lah, 1 bulan. Itu kan sama seperti kita buat poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari, rekan kerja dari Bapak Hotma Sinerjandi Damanik, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Raya Kahean. Saya merasa senang dan bangga menerima pengimbasan materi mengenai disiplin positif dan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Hotma Sinerjandi Damanik yang berkolaborasi dengan Ibu Nancy Anggraini Manurung. Banyak materi yang telah kami terima, namun secara pribadi saya sadar bahwa posisi kontrol seorang guru yang mungkin selama ini telah saya lakukan adalah sebagai pemberi hukuman atau membuat siswa merasa bersalah. Namun setelah saya menerima pengimbasan materi mengenai budaya positif ini, saya sadar bahwa posisi kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas materi yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa saya terapkan di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah disiplin positif yang dapat membuat kelas kita menjadi lebih teratur, lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Bagaimana kita buat kelas kita menjadi kelas impian yang diinginkan oleh semua warga kelas ini, ya, seluruh murid dan juga guru yang masuk di sini. Kita buat sebuah keyakinan kelas yang bersumber dari peraturan-peraturan yang positif. Jadi semua 32 memiliki kontribusi untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing tentang keyakinan kelas yang seperti apa yang harus kita buat untuk kelas kita. Gitu ya? Nah, jadi semalam Bapak sudah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas yang kita rembukan, diskusikan secara bersama-sama dan kita sepakati secara bersama-sama. Dan kemudian akhirnya kita jalankan secara bersama-sama. Itu intinya, dijalankan secara bersama-sama. Nah, nanti lebih lengkapnya kita lihat bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati sebagai hal-hal yang utama di kelas kita. Ya? Sehingga nanti tujuannya tadi untuk menjadikan kelas kita kelas yang kalian inginkan, yang kita inginkan bersama. Baik, itu dulu ya sebagai pembuka yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap semuanya sudah membuat apa saja satu atau dua, ya, sebagai peraturan atau disiplin positif yang akan kita buat di kelas dan kita jalankan. Nah, kalian buat nanti dalam sebuah kertas sticky note ini, ya, jangan melihat kemana. Kira-kira di benaknya, di pikirannya seperti apa kelas yang dia ingin satu atau dua. Ya, nanti kita lakukan bersama setelah kita tampil bersama. Oke? Mungkin saatnya untuk memindahkan apa yang kalian buat kemarin dengan di dalam kertas ini, ya. Kita bersama-sama untuk musyawarah dan diskusi.
bisa minta tolong dibagi ke sana. Sebelah pinggir, sebelah ini apa? Sebelah ini satu. Masing-masing dibuat secara dengan bahan saja sendiri dulu. Nanti setelah kita tempelkan di situ, nanti kita sempurnakan dengan menggunakan bahasa positif. Itu sebuah keyakinan kelas. Ya, ada 1, 2 atau 3 yang sama kita gabungkan menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas. Jadi silakan saja berpendapat di kertas sticky note-nya. Solidaritas. Keadilan. Kejujuran sudah, keteraturan sudah, kebersihan sudah, kebersihan, keadilan, bertanggung jawab. Rian tahu nggak kenapa Bapak panggil kemari? Tahu Pak, saya terlambat datang ke sekolah Pak. Baik. Rian tahu tidak terlambat datang ke sekolah itu perbuatan salah atau tidak? Tahu Pak. Baiklah, semua orang pasti pernah berbuat salah, jadi nggak apa-apa. Nah sekarang di sini Bapak bukan mau mencari apa kesalahan ya, tapi di sini Bapak ingin kita bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah sekarang Bapak tanya, bersedia kalian untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Pak. Baik, tapi Bapak ingin tahu, tentu Rian punya alasan mengapa berbuat demikian. Bisa kamu ceritakan? Bisa Pak. Tadi malam saya kasihkan bermain game Pak. Saya jadi kelemahan tidur. Jadi saya terlambat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah Pak. Oh iya, Bapak tahu bermain game itu asik, kan? Ya Pak. Nah, jadi Bapak juga pernah bermain game, tapi Rian, kita harus tahu waktu. Nah, kira-kira Rian masih ingat nggak keyakinan kelas yang dulu kita sepakati? Ingat Pak, menghargai orang lain, datang ke sekolah tepat waktu Pak. Baik, jadi ternyata Rian masih ingat keyakinan kelas yang kita buat, kan begitu? Nah, jadi tentu menghargai orang lain itu penting, ya. Datang ke sekolah tepat waktu itu juga penting, karena itu adalah keyakinan kelas yang kita buat untuk kelas kita lebih baik, kan begitu? Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal
agar tidak terlambat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah, Pak. Nah, ada yang bisa Rian tambahkan? Memasang alarm, Pak. Baik, bagus. Jadi mulai kapan kira-kira Rian bisa lakukan itu? Malam ini, Pak. Baik, jadi bagus. Jadi mulai nanti malam Rian akan pasang alarm untuk bangun tidur dan tidurnya lebih awal agar tidak telat bangun, kan begitu?